Nah, halo Rek, sesuai janjiku semalam waktu live di TikTok, tak bikinin video khusus kalian yang pengen berangkat ke Jepang dari awal sampai akhir. Tolong jangan di skip video ini biar penyampaianku nyampe nang kalian semua ya. Haha. Oke, jadi ke Jepang itu gampangannya ada dua cara. Buat kita ya, buat kita bukan engineering dan lain sebagainya bukan ya. Magang sama Tokutegino itu dua. Magang kita masuk LPK belajar bla 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 bla, diikutin wawancara ketika bahasa kita udah lumayan baru kita berangkat, nunggu COE berangkat. Kalau Tokutegino sama, buat kalian yang masih pertama kali belajar bahasa Jepang itu masuk LPK nggak apa-apa, khusus ngikutin pelajaran bahasa Jepangnya aja di situ sampai dapat sertifikat yang namanya SSW. Apa itu SSW? Jadi ke Jepang itu bukan karena apa ya, ada loker di Jepang terus kalian bisa berangkat ke Jepang, bukan. Di Jepang, khususnya Tokutegino, kalian yang mau berangkat ke Jepang itu kita udah nentuin dulu kita mau kerja di bidang apa. Itu ya. Jadi misalkan kayak aku mau kerja ke Jepang tapi pengen di bagian pertanian. Berarti kita harus punya yang namanya SSW pertanian. Satu. Nah, SSW pertanian ini nggak cukup cuman di situ. Ada yang namanya sertifikat JFTA 2. Nah, JFTA 2 itu atau setara level bahasa Jepang N4. Balik lagi, persyaratannya mutlak bahasa Jepangmu harus ditingkatkan kalau mau ke Jepang. Yang belum belajar, ayo mulai sekarang langsung buka buku, cari tutorial di YouTube. Awal mula belajar bahasa Jepang kayak gimana, cari sendiri ya. Ayo kreatif, Rek, kreatif. Nah, khusus magang sendiri ini, kita balik dulu ke magang ya. Untuk magang sendiri ini jalurnya sama kayak aku ya. Pertama daftar di LPK. Apa itu LPK? Jadi LPK itu lembaga yang memberangkatkan kita atau penyeberang jembatan buat kita itu nyampe Jepang itu lewat LPK. Di LPK nanti kita bakal belajar bahasa Jepang. Kita juga di apa namanya diikutin wawancara di situ. Kita bisa milih kayak TG gitu bang, jobnya. Oh tidak bisa. Kalau magang itu misalkan ada job cleaning service, kita diikutin wawancara terus kita keterima. Ya kita ikut cleaning service berarti. Terus ada pertanian, kita diikutin wawancara keterima. Ya kita nanti kerjanya pertanian. Kalau magang loh ya, kalau magang. Beda sama Tokutegino dari awal di Indonesia. Kita yang milihin kita mau kerja di bidang apa, di job apa di Jepangnya. Kita yang nentuin sendiri. Kayak aku, pertanian sama satu lagi pengolahan makanan. Ditambah pengelasan. Nah, jadi harus ada 3 SSW. SSW itu sertifikat yang menjelaskan bahwa kita punya skill di bidang itu. Satu bidang. Satu SSW satu bidang ya, Rek ya. Berarti kalau 3 bidang, wah siap-siap. Belajarmu harus ekstra. Kalau belajarmu nggak ekstra, nggak bisa. Ya bukan nggak bisa. Sulit. Sulit. Nah, itu makanya yang harus dipikirkan baik-baik buat teman-teman yang mau ke Jepang nih ya. Mau magang atau Tokutegino. Kalau dulu sih magang masih enak. Soalnya karena di zamanku dulu nggak ada yang namanya Tokutegino 2016. Makanya pilihannya itu cuman ya magang. Dulu magang 3 tahun kelar nggak bisa balik lagi ke Jepang gitu kan. Ya bisa, cuman di perusahaan yang sama kayak gitu. Beda kalau sekarang udah ada yang namanya Tokutegino. Setelah magang kita mau lanjut ke Tokutegino juga bisa. Misalkan kita mau Tokutegino-nya bidangnya sama waktu kita magang, itu juga bisa. Asalkan kita setelah magang 3 tahun kelar itu, sebelum kelar magang, ada ujian buat ngambil sertifikat Senmonkyu. Itu. Kita bisa langsung ke TG. Atau mungkin kita mau, apa namanya, ngambil SSW sendiri, sertifikat bidang apa namanya yang bakal kita kerjain nanti. Itu misalkan kita pengen kerja di perikanan, di peternakan, dimanapun itu wes pokoknya kita ngambil SSW itu. Nah jadi buat teman-teman misalkan mau ngambil magang boleh, gak apa-apa. Cukup kalian masuk LPK belajar bahasa Jepang yang niat di sana. Begitu bahasa kalian udah oke, pasti diikutin wawancara. Kalau keterima ya alhamdulillah. Kalau enggak keterima ya coba lagi gitu kan. Coba terus. Tapi kalau TG misalkan belum, bang, aku ini belum pernah ke Jepang sama sekali bang. Kalau Tokutegino emang boleh? Boleh jawabannya. Itu ada yang namanya, berarti kalian masuk ke kategori newcomer. Newcomer orang yang belum pernah ke Jepang sama sekali dan dia pengen langsung ngambil Tokutegino, itu namanya newcomer. Itu boleh, Rek. Itu boleh dan itu bisa. Jadi belajarnya harus ekstra, minimal ngejar setara N4 atau JFT A2. Nah, untuk sertifikat bahasa Jepangnya itu, untuk bidangnya sendiri SSW kalian yang
tentukan sendiri ya rek ya. Oke ya. Ya apa masuk lagi. Si kurang jelas. Oke, tak jelasin lagi. Sambil rokokan dulu ya, mbek ngopi. Nah, itu rek ya. Terus kalau misalkan apa namanya? Magang 1 tahun, terus kita belum pernah magang 1 tahun, kita nggak kelar 3 tahun, apa bisa ke Tokute Hino? Bisa. Jawabannya bisa. Asalkan kita punya SSW sama JFT, itu bisa. Jadi syarat mutlak untuk Tokute Hino itu SSW dan JFT. Nah, JFT itu apa? Bahasa Jepang, level bahasa Jepang kalian. Jadi buat yang biasa tanya, Bang persyaratan ke Jepang itu apa aja Bang? Ada loker gak di Jepang? Di Jepang ini banyak loker. Cuman untuk persyaratannya kalian harus penuhi. Salah satu yang pasti 100% persyaratan ke Jepang itu apa? Bahasa Jepang itu sendiri. Yuk, gimana mulai dapat gambaran ya sedikit-sedikit ya. Gak apa-apa lah ya, sambil ngopi-ngopi. Nah, jadi itu ya Rek ya. Kalau magang itu gampang. Gampangnya kenapa? Kita nggak perlu mikir lagi. Pokoknya kita belajar aja sesuai arahan sensei. Misalkan bahasa Jepang kita udah dianggap lumayan atau bagus gitu kan. Kita ngobrolnya itu pakai bahasa Jepang udah oke. Kita diikutin wawancara. Kalau kita keterima ya kita dapat di job itu. Kita nggak bisa milih job kalau magang. Kalau Tokute Hino, fleksibel, bebas. Kalian dikasih kebebasan untuk memilih pengen kerja di Jepangnya nanti di bidang apa. Itu Tokute Hino Rek. Sama, jadi kita belajar bahasa Jepang dulu awalnya. Setelah belajar bahasa Jepang, kita diikutin wawancara. Itu untuk step-stepnya. Itu step dasarnya kayak gitu Rek. Yo, gimana wis dapat gambaran yo? Yo kadang walaupun aku juga sebenarnya pengen bikin video-video yang tentang bahas perjepangan, cuman udah banyak juga kan teman-teman lain yang menjelaskan gitu kan. Cuman nggak apa-apa, ini sesuai permintaan teman-teman semua tak bikinin ya. Walaupun amburadul tapi nggak apa-apa ya. Mohon dimaklumi lah ya Rek ya. Nah, jadi gitu ya Rek ya gambarannya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyaan lagi nanti bikin video apa, bahas apa gitu. Langsung aja komen di komentar boleh. Nanti kalau aku pas ada waktu aku baca, nanti bisa aku filter, aku saring apa aja nanti yang mau dibahas kayak gitu-gitu ya. Untuk proses ke Jepangnya sendiri udah jelas ya, gampang itu tadi yo. Magang Tokute Hino. Kalau engineering aku nggak tahu. Terus kalau program magang pun kan ada 2. Yang IM itu jalur negeri sama SO itu swasta. Kalau yang jalur negeri aku nggak tahu sama sekali. Jadi maaf ya, nggak bisa bahas kalau itu. Nanti tahu-tahu aku pas bahas itu karena cuman modal baca-baca doang nanti anggap sok tahu apa gimana gitu kan. Emang dasarnya aku nggak tahu juga gitu Rek. Cuman kalau untuk IM sendiri memang dari negeri dan itu persyaratannya juga, kualifikasinya juga berat ya kan. Dari olahraganya aja kelihatan, terus tes kayak matematika kayak lain sebagainya itu mungkin sulit ya daripada yang yang swasta kayak aku gitu, SO ya. Jadi gitu Rek ya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang kurang tolong tulis aja di kolom komentar nanti apa yang mau dibahas ke depannya. Oke, monggo tak bahas. Kan kalau di YouTube kan panjang ya maksudnya. Kalau di TikTok kan takutnya penyampaiannya kurang gitu kan. Kurang jelas apa kurang panjang lagi gitu kan. Jadi sekian dulu dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.